sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Kalau kalian tertarik seputar teknologi dan semacamnya, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah, dan juga jangan lupa untuk aktifin tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. So, jadi sekarang di depan gue ini kita kedatangan sebuah keyboard gaming mechanical yang di awal tadi udah sempet kita kasih sedikit spoiler kalau keyboard ini memiliki keunikan yaitu anti air. Jadi K68 RGB ini merupakan salah satu dari beberapa jajaran keyboard mechanical yang dimiliki oleh Corsair. Namun kali ini dia memiliki sebuah fitur yang gak dimiliki oleh keyboard lainnya, yaitu dia anti air. So, jadi keluarga dari keyboard Corsair K68 ini memiliki dua buah varian. Yang pertama itu adalah K68 Red, dan yang kedua itu yang ada di depan gue sekarang ini adalah K68 RGB. Jadi membedakan kedua keyboard itu adalah cuma di lampu RGB-nya. Jadi kalau yang K68 Red itu warnanya cuma bisa warna merah. Sementara kalau K68 RGB ini kalian bisa atur-atur warnanya menggunakan Corsair iQ. Jadi seperti yang udah gue bilangin di awal tadi, kalau keyboard ini memiliki satu buah keunikan yang gak dimiliki oleh keyboard Corsair lainnya, yaitu waterproof atau anti air. Tapi nggak cuma anti air, keyboard K68 RGB ini juga sudah anti debu, karena dia memiliki sertifikasi IP32, yang dimana itu berarti kalau keyboard ini nggak akan masukkan debu sampai ke dalam-dalam keyboardnya. Mungkin kalau berdebu itu juga cuma ada di permukaan atau mungkin di bagian-bagian keycapsnya. Tapi perlu kalian ingat kalau IP rating 32 itu berarti keyboard ini hanya mampu bertahan dari siraman air yang arahnya itu dari atas. Kalau keyboard ini kalian tenggelamin di air atau di kolam renang gitu, Corsair nggak menjamin kalau keyboard ini nggak akan rusak. Nah, jadi untuk mendukung ketahanan dari keyboard ini terhadap air, di sini kalian bisa menemukan sebuah seperti semacam karet pelindung yang ada di setiap key switch pada keyboard ini agar airnya itu nggak bisa masuk ke dalam keyboard ini. Jadi menurut gua keyboard ini cocok buat kalian yang mungkin agak sedikit ceroboh ya, mungkin naruh minuman di depan layar PC kalian, kemudian kesenggol terus tumpah. Nah, kalau kalian menggunakan keyboard K68 ini, kalian nggak perlu khawatir kalau keyboardnya itu rusak karena dia udah, yang gue bilang di awal tadi, kalau ini anti air. Nah, tapi bukan berarti juga kalian bisa numpah-numpahin semua makanan yang ada di depan kalian itu ke keyboard ini. Jadi kayak misalnya kalian numpahin kuah mie rebus dan semacamnya, karena walaupun keyboardnya nggak rusak, tapi bakal tetap bau mie rebus juga kan. Nah, sekarang kita lanjut ke build quality-nya. Jadi walaupun keyboard K68 ini masih menggunakan material dari plastik ya, nggak kayak keluarga keyboard mechanical Corsair lainnya seperti K70 ataupun K95 yang udah menggunakan bahan dari aluminium frame, tapi build quality dari keyboard K68 ini masih kerasa cukup solid, dan juga bodinya itu masih kerasa cukup premium. Tapi ada satu hal yang gue sayangin dari keyboard Corsair K68 RGB kali ini, yaitu berada pada kabelnya. Jadi di sini kabel yang kita dapetin itu masih menggunakan kabel biasa. Jadi kita di sini belum dapetin kabel yang braided. Ya walaupun itu nggak terlalu bermasalah ya kayaknya, tapi menurut gua agak kurang aja sih kalau kita udah punya keyboard bagus anti air tapi kabelnya masih menggunakan kabel yang biasa kayak gini. Kemudian pada keyboard ini kalian masih belum bisa menemukan tempat untuk kabel routing ataupun USB pass through. Tapi untungnya Corsair masih cukup baik untuk memberikan kita sebuah armrest yang terdapat pada paket pembelian keyboard K68 kali ini, yang bisa langsung kalian pasang aja tanpa perlu repot-repot. Kemudian untuk bagian switchnya di sini Corsair menggunakan 3 macam switch ya. Yang pertama itu adalah Cherry MX Red, Cherry MX Blue, dan juga Cherry MX Speed. Jadi walaupun keyboard Corsair K68 ini bisa dibilang lebih murah dari keluarga keyboard Corsair mechanical lainnya seperti K70 ataupun K95, tapi switch yang digunakan pada keyboard K68 kali ini tuh nggak mau kalah dengan varian yang lebih tingginya. Kemudian di bagian pojok kanan atas pada keyboard ini tuh kalian bisa menemukan dedicated media key, yang disitu fungsinya untuk mengatur media, ngecilin volume, dan lain-lain. Dan di sebelahnya itu juga ada tombol untuk ngatur brightness, dan juga tombol kunci ini berfungsi untuk ngelock tombol Windows ataupun Alt F4 biar kalian gak diusilin sama teman-teman kalian, atau mungkin kalian gak sengaja kepencet pada saat main game. Dan uniknya tombol function media key-nya ini bisa kalian atur warna RGB-nya menggunakan software Corsair iQ. Jadi menurut gua tombol media key dedicated ini
nice to have ya, karena dibandingkan kalian harus menggunakan tombol function kemudian tombol F1, F2, F4 itu untuk mengatur volume ataupun brightness, menurut gue lebih cocok kalau kalian punya dedicated media key kayak gini. Kemudian untuk poin yang terakhir itu di sini adalah harganya. Untuk Corsair K68 RGB ini dibanderol dengan harga sekitar 1,5 juta rupiah. Sementara untuk Corsair K68 varian yang red itu dibanderol dengan harga sekitar 1,2 juta rupiah. Jadi kesimpulannya menurut gua Corsair K68 RGB kali ini itu cocok ya buat kalian yang mungkin PC kalian itu banyak yang make, kayak misalnya adik-adik kalian, ponakan kalian atau lain-lain yang mereka main PC-nya itu sambil makan, sambil ngemil dan lain-lain itu. Kalian gak perlu khawatir kalau mereka numpahin sesuatu ke keyboard kalian, karena keyboard ini udah anti air. Nah, jadi itu aja review gue tentang keyboard Corsair K68 RGB yang waterproof kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang tertarik untuk memiliki keyboard K68 kali ini, link pembelian Tokopedia-nya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan mungkin buat kalian yang berada di Bandar Lampung dan sekitarnya bisa langsung cek aja authorized resellernya Corsair yang ada di Lampung, yaitu Lightspeed Computer. Ya, jadi sampai sini aja video dari gue kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Dan kalau kalian kurang suka, kalian bisa dislike. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke grup-grup WhatsApp kalian, dan lain-lain. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini. Dan juga aktifin tombol lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Mungkin gue akan ngeluarin video-video review barang unik kayak keyboard anti air ini lagi. Dan buat kalian yang belum follow kita di Instagram ataupun join grup diskusi kita di Facebook, bisa follow di @21creativemedia. Dan linknya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi sekian aja, gue pamit undur diri. Gue Raka, signing out.